Pada awal abad ke-20, pembuat film dari Belanda memutuskan merekam Bali dengan sudut pandang yang belum pernah terlihat sebelumnya. Melalui kamera yang dipasang di atas mobil. Dari perspektif pengendara, kita menyusuri deretan bangunan di kiri dan kanan jalan, suasana yang masih jauh dari gambaran Bali sebagai pulau wisata seperti yang dikenal dunia hari ini. Jalan sempit ini memperlihatkan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat, toko-toko kecil, rumah dengan arsitektur campuran, dan warga yang beraktivitas tanpa terganggu oleh kendaraan bermotor. Bagi para pembuat film kolonial, cara inilah yang dianggap paling efektif untuk menampilkan Bali sebagai tanah eksotis yang kini bisa dicapai dengan teknologi modern. Sudut pandang ini bukan kebetulan. Ia sengaja dibentuk untuk mempertemukan dunia tradisional Bali dengan ambisi wisata Eropa pada masa itu. Dalam footage ini, para pembuatnya mengajak kita menjelajahi Bali dengan cara wisata modern. Ungkapan itu cerminan dari cara pandang Eropa ketika teknologi menjadi ukuran kemajuan dan perjalanan dianggap harus cepat, praktis, dan nyaman. Sesuai dengan semangat zaman yang serba cepat, perjalanan ini dilakukan dengan menggunakan mobil 6 silinder yang pada masa itu merupakan simbol modernitas. Kendaraan seperti ini belum lazim di Bali, dan justru karena itu dipakai sebagai penanda bahwa dunia kolonial ingin menunjukkan betapa majunya mereka dibandingkan masyarakat lokal. Melalui kamera yang dipasang di atas mobil, film ini menyusuri jalan-jalan desa dan lanskap yang bagi mereka dianggap ajaib dan belum tersentuh oleh modernisasi. Mereka ingin memperlihatkan kepada publik Eropa bahwa Bali adalah sebuah pulau dengan pemandangan yang tidak tertandingi, eksotis, indah, dan sekaligus mudah dijangkau berkat teknologi mereka. Bagi kolonial, inilah kombinasi yang ideal. Keindahan alam Bali dengan sentuhan modern yang mereka bawa sendiri. Dan dari sinilah narasi wisata kolonial tentang Bali mulai dibangun, sebuah gambaran yang dirancang bukan hanya untuk dokumentasi, tetapi juga untuk mempengaruhi cara dunia melihat pulau ini. Bali sejak dulu dikenal sebagai pulau dengan kebudayaan Hindu yang hidup, dengan ritme keseharian yang selalu terhubung dengan pura dan tradisi. Di sini terlihat para perempuan membawa bakul di kepala, gerak yang natural, bagian dari kehidupan yang berlangsung dari dulu. Pada masa itu, adegan seperti ini dianggap menonjol karena tidak ditemukan di tempat lain. Namun jika kita melihat lebih dekat, ini bukan tontonan. Ini adalah denyut kehidupan masyarakat Bali. Pergi ke sawah, bekerja, membawa hasil bumi, dan mempersiapkan keperluan rumah maupun upacara. Dari gambaran sederhana, inilah kita memahami satu hal. Budaya Bali berdiri bukan dari panggung pertunjukan, tetapi dari keseharian yang terus dijalani tanpa kehilangan maknanya. Inilah Gunung Batur, gagah, sunyi, dan masih menyimpan jejak erupsi terbarunya. Aliran lava yang menghitam itu membentang dari lereng hingga ke lembah, membeku seperti sungai batu raksasa yang merobek lanskap Bali bagian timur. Dari sudut ini terlihat jelas betapa besar tenaga yang pernah dilepaskan gunung ini. Desa berubah wajah, tanah menjadi baru, dan seluruh kontur wilayah ini ditata ulang oleh letusan yang dahsyat. Pemandangan luas seperti ini bukan hanya menghadirkan keindahan, tapi juga memperlihatkan dinamika alam Bali yang selalu bergerak, membentuk, dan memperbarui dirinya. Gunung Batur berdiri sebagai pengingat bahwa di balik ketenangan pulau ini, ada kekuatan alam yang tidak pernah benar-benar tidur. Mobil terus melaju memasuki pegunungan Bali bagian selatan. Jalan berkelok ini seperti mengikuti garis alam yang sejak dulu membentuk lanskap pulau, lembah yang dalam, tebing yang terukir angin, dan hutan yang memayungi perjalanan. Di kelokan yang tajam ini, kita melihat sesuatu yang jarang tersisa hari ini, ketenangan Bali sebelum modernitas masuk. Jalanan masih sepi, sementara perbukitan terbentang luas tanpa bangunan. Di kejauhan tampak pepohonan besar yang tumbuh tanpa tersentuh. Pohon-pohon seperti ini selalu menjadi penanda. Ada desa, ada pura, ada kehidupan yang berakar kuat di sekitarnya.
Perjalanan melintasi jalur memasuki ruang-ruang Bali yang dulu lebih alami, tenang, lebih sunyi, dan lebih dekat dengan wujud aslinya. Sebuah truk besar melintas, penuh muatan ternak, menuju Benoa, pelabuhan yang pada masa itu menjadi titik penting pergerakan barang. Inilah potret Bali Tempo dulu, pergerakan logistik, perdagangan lokal, dan jalur pengangkutan yang menjadi nadi kehidupan sehari-hari. Dulu hingga kini, babi memiliki peran besar dalam upacara, konsumsi, dan ekonomi masyarakat Bali, sehingga pemandangan seperti ini adalah bagian dari ritme hidup yang wajar pada zamannya. Truk tua yang melintas di jalan sempit ini memperlihatkan pertemuan dua dunia, tradisi yang sudah berdiri ratusan tahun, dan teknologi modern yang mulai masuk membawa perubahan cara hidup. Dari adegan sederhana ini, kita melihat bagaimana Bali mengatur kesehariannya, tenang, teratur, dan tetap berpijak pada kebutuhan masyarakatnya sendiri. Detail kecil seperti inilah yang membuat memori masa lalu Bali terasa begitu hidup dan dekat. Setibanya di Benoa, muatan dari truk dialihkan ke dermaga dan dinaikkan ke kapal. Inilah jalur utama pergerakan barang di Bali pada masa itu. Pelabuhan yang menghubungkan pulau ini dengan kota-kota besar di Hindia Belanda dan Asia Tenggara, termasuk Singapura. Babi yang kita lihat sebelumnya bukan komoditas ekspor ke luar negeri, melainkan bagian penting dari kebutuhan lokal untuk upacara, konsumsi keluarga, dan perdagangan di pasar-pasar Bali. Karena itu, truk penuh ternak melaju menuju Benoa bukan untuk dikirim ke Singapura, tetapi untuk memenuhi jaringan distribusi di wilayah selatan Bali. Sementara itu, kapal-kapal yang berangkat dari Benoa membawa berbagai jenis barang lain, hasil bumi, kerajinan, dan kebutuhan perdagangan menuju pelabuhan besar seperti Surabaya, Batavia, Makassar, hingga Singapura. Benoa berperan sebagai pintu keluar masuknya logistik, tempat barang dikirim dan penumpang naik menuju jalur internasional. Di sisi lain dermaga tampak penumpang yang bersiap menuju Singapura dengan fasilitas kelas 1. Kontras seperti ini memperlihatkan lapisan sosial yang berbeda pada masa kolonial, namun semuanya menjadi bagian dari ritme pelabuhan Benoa yang teratur dan sibuk. Dari adegan di dermaga ini, kita melihat bagaimana Bali menjalankan pergerakannya terhubung dengan dunia luar, namun tetap berpegang pada kebutuhan dan tradisinya sendiri. Di utara Bali, tepatnya di Buleleng, rekaman ini menunjukkan salah satu denyut ekonomi terpenting pada masanya, ekspor ternak Bali. Ribuan ekor sapi dikirim setiap tahun menjadi komoditas besar yang membawa nama Pulau Bali jauh melampaui batas Nusantara. Sapi Bali dengan tubuh kekar, warna khas, dan daya tahan yang kuat memang dihargai tinggi di pasar luar negeri. Pada masa itu, sebagian besar pengiriman diarahkan ke Singapura, pusat perdagangan Asia Tenggara, lalu diteruskan ke berbagai koloni Inggris di wilayah lain. Ekspor ternak ini menunjukkan bagaimana Bali telah terhubung dengan jaringan ekonomi internasional, bahkan jauh sebelum pariwisata dikenal dunia. Dari desa-desa kecil hingga pelabuhan Buleleng, rantai ekonomi ini berjalan rapi, melibatkan peternak lokal, pedagang, hingga pelaut yang mengantarkan komoditas ini keluar pulau. Prosesi tari Bali diperlihatkan sebagai bagian dari kegiatan budaya yang berlangsung di halaman pura. Para penari, kebanyakan gadis muda, menampilkan gerakan yang teratur, mengikuti pola gerak yang diwariskan turun-temurun. Di sekeliling mereka, para penabuh gamelan duduk berbaris, menjaga irama yang menjadi acuan setiap langkah dan perubahan formasi. Rekaman ini memperlihatkan dengan jelas bahwa tarian Bali pada masa itu bukan dibuat sebagai hiburan wisata, tetapi merupakan bagian dari kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat. Lingkungan sakral, pohon waringin tua, akar-akar gantung, dan halaman pura menjadi ruang asli dari pertunjukan ini. Pada masa itu,
Tarian tidak dipisahkan dari tempatnya. Gerak, musik, dan ruang suci saling mengikat, membentuk rangkaian upacara yang memiliki fungsi ritual. Arsip ini juga menunjukkan bagaimana pendidikan seni berlangsung di Bali. Para penari muda belajar langsung di dalam kegiatan adat, dipandu oleh musisi dan para tetua tanpa panggung modern atau tata cahaya. Semuanya berjalan apa adanya, mengikuti ritme tradisi yang telah mapan. Rekaman ini menjadi bukti bagaimana ruang budaya Bali dipelihara, hidup, teratur, dan terus berada dalam lingkup ritual yang membentuk identitas masyarakat hingga hari ini. Inilah kompleks Istana Air di Karangasem, kediaman bangsawan yang pada masanya menjadi salah satu pusat kebudayaan dan kekuasaan di Bali Timur. Bangunan-bangunan putih ini berdiri di atas kolam luas, memantulkan wibawa arsitektur yang memadukan gaya Bali, Eropa, dan sedikit sentuhan Timur Tengah, ciri khas modernitas awal abad ke-20. Dari rekaman ini, kita dapat melihat bagaimana Karangasem membangun ruang kekuasaannya, jembatan batu, pavilion beratap lengkung, dan kolam yang dirancang bukan hanya untuk keindahan, tetapi juga untuk memperlihatkan status dan pengaruh sang raja. Istana air seperti ini menjadi tempat pertemuan, upacara keluarga kerajaan, serta ruang peristirahatan. Sebuah konsep yang jarang ditemukan di wilayah lain di Nusantara pada masa itu. Melihat arsip ini, kita seperti diajak menyaksikan masa ketika pusat-pusat kerajaan Bali masih berdiri penuh wibawa, sebelum sebagian besar bangunan rusak oleh gempa besar tahun 1979. Rekaman ini adalah potret dari sebuah masa ketika Karangasem menampilkan dirinya sebagai kerajaan yang modern, kuat, dan memiliki identitas budaya yang sangat khas. Arsip ini memperlihatkan suasana pedesaan yang tenang di wilayah Tejakula, Bali Utara. Pemandangan akrab yang dulu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat di pesisir utara pulau ini. Tampak para warga menuntun kerbau melewati jalur sempit di antara bebatuan besar dan rumah-rumah tradisional. Tejakula sejak lama dikenal sebagai salah satu kawasan dengan lanskap yang khas, perpaduan perbukitan kering, hamlet-hamlet kecil, dan jalur dagang lokal yang menghubungkan daerah pesisir dengan pegunungan. Kerbau memiliki peran penting dalam kehidupan Bali bagian utara, bukan hanya sebagai hewan ternak, tetapi juga tenaga utama untuk mengolah lahan, menarik gerobak, hingga menjadi bagian dari kegiatan adat tertentu. Karena itu, lalu lintas ternak seperti ini adalah pemandangan wajar pada masa awal abad ke-20. Yang menarik dari arsip ini adalah konteks geografisnya. Tejakula adalah salah satu daerah yang jauh dari hiruk-pikuk pariwisata masa kini. Namun justru di tempat seperti inilah karakter lama Bali masih terlihat dengan jelas. Jalan desa, ritme kerja, dan hubungan manusia dengan alam berlangsung apa adanya. Rekaman singkat ini mengingatkan kita bahwa sebelum jalan raya modern, resort dan pariwisata, Bali berdiri di atas keseharian seperti ini, kerja, alam, dan tradisi yang berjalan seimbang. Sebuah fragmen kecil, tetapi menyimpan gambaran otentik tentang kehidupan Bali Utara pada zamannya. Inilah salah satu tempat pemandian tradisional di Bali, ruang khusus untuk perempuan dan anak-anak. Airnya berasal dari mata air pegunungan, dialirkan melalui pancuran batu yang sudah digunakan turun-temurun. Rekaman ini memperlihatkan suasana yang akrab dan hangat. Para ibu memandikan anak mereka, membersihkan diri, sekaligus menjalankan bagian kecil dari rutinitas harian yang penting bagi kehidupan keluarga Bali. Di masa itu, tempat seperti ini menjadi pusat interaksi sosial, tempat berbagi cerita, memandikan kuda, sekaligus merawat tubuh sebelum kembali ke pekerjaan sehari-hari.
Air pegunungan yang jernih dan dingin inilah yang membuat masyarakat Bali menggantungkan banyak aspek kesehariannya pada alam. Adegan seperti ini mengingatkan kita bahwa kebersihan, kesederhanaan, dan kedekatan dengan sumber air suci adalah bagian dari budaya Bali yang tidak pernah terpisahkan. Semuanya berjalan apa adanya, tanpa konstruksi wisata, hanya kehidupan murni sebagaimana adanya. Inilah Pura Batur pada masa awal abad ke-20, sebuah kompleks suci yang menjadi pusat spiritual masyarakat Kintamani. Bangunan-bangunan beratap ijuk dan meru yang menjulang menandai tingkatan kesakralan, sementara halaman luasnya memperlihatkan hubungan erat antara arsitektur Bali dan lanskap vulkanik di sekitarnya. Pura Batur tidak hanya berdiri sebagai tempat pemujaan, tetapi juga sebagai penanda identitas, simbol keteguhan masyarakat Bali yang hidup beriringan dengan alam dan gunung-gunung suci. Inilah Pura Kehen di Bangli, salah satu pura tertua dan paling dihormati di Bali. Tangga batunya yang berlapis-lapis dijaga oleh arca singa dan penjaga sakral di kedua sisi, menjadi jalur menuju ruang suci yang sudah digunakan selama ratusan tahun. Dalam rekaman ini terlihat para perempuan Bali menaiki undakan dengan membawa sokasi dan perlengkapan upacara. Gerak mereka tampak sederhana, namun justru disitulah terlihat disiplin budaya yang tertanam sejak kecil. Pura Kehen dikenal sebagai salah satu pura kahyangan jagat, pusat kegiatan spiritual masyarakat Bangli. Arsitekturnya, dari undakan, gerbang candi bentar, hingga arca penjaga, memperlihatkan jejak kuat masa Bali kuno yang bertahan sampai hari ini. Setiap naik turun anak tangga adalah bagian dari siklus ritual, mempersiapkan sesajen, menjaga hubungan antara manusia, leluhur, dan alam. Tidak ada panggung, tidak ada turis, tidak ada pertunjukan. Semua yang terekam di sini adalah alur kehidupan masyarakat Bali pada masanya, tenang, hikmat, dan penuh penghormatan pada ruang suci. Pura Sakenan atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai Tempel van Sukawati adalah salah satu pura penting di wilayah Denpasar yang sejak dahulu menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat pesisir. Gerbang candi bentar dengan pahatan padat dan simetris ini memperlihatkan kekuatan arsitektur Bali. Setiap detail ukirannya mengandung simbol perlindungan, kesucian, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Pura Sakenan sendiri sejak dulu menjadi salah satu tujuan utama pada Hari Raya Kuningan. Warga datang dari berbagai desa pesisir membawa sesajen dan perlengkapan upacara, menjadikan tempat ini titik temu antara tradisi laut dan tradisi daratan Bali. Melalui arsip ini, kita melihat warisan arsitektur dan spiritual yang tetap bertahan kuat, sebuah bukti bahwa identitas Bali dibangun dari ruang-ruang suci yang hidup, dijaga dan dihormati lintas generasi. Inilah gerbang pura di Singaraja, sebuah pintu masuk yang memperlihatkan karakter arsitektur Bali Utara pada masanya. Ukiran yang memenuhi sisi kiri dan kanan gerbang menunjukkan gaya pahatan khas Buleleng, lebih padat, lebih tegas, dan seringkali menampilkan bentuk-bentuk organik yang rumit. Di depan gerbang ini tampak sekelompok anak-anak Bali mengenakan kain sederhana. Mereka tidak sedang berpos untuk sebuah pertunjukan. Mereka hanya hadir sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari yang terekam oleh kamera kolonial. Singaraja pada masa itu adalah pusat pemerintahan Bali Utara, tempat bertemunya pedagang, pejabat, dan masyarakat adat. Pura-pura di wilayah ini menjadi ruang penting bagi kegiatan sosial dan spiritual, menghubungkan desa-desa pesisir dengan tradisi leluhur yang terus dijaga. Arsip ini menyimpan sesuatu yang tidak tergantikan, wajah Bali Utara pada masa ketika kehidupan adat berjalan tanpa gangguan pariwisata dan tanpa rekayasa visual. Kita melihat bangunan suci, ukiran yang masih utuh, dan anak-anak yang tumbuh di sekitar ruang spiritual yang sama, sebuah gambaran yang hari ini sudah jarang ditemukan dalam bentuk aslinya.
Prosesi berikutnya memperlihatkan rangkaian upacara yang lebih besar, sebuah iring-iringan masyarakat Bali yang membawa perlengkapan persembahan menuju pura. Perempuan dengan gebogan di atas kepala, pria pembawa payung upacara, serta anak-anak yang ikut berjalan, semuanya menunjukkan satu hal, bahwa ritual di Bali adalah kegiatan komunal, melibatkan seluruh lapisan usia. Di titik berikutnya, terlihat seorang pemangku memimpin doa dan mempersiapkan persembahan. Gerakannya terukur, penuh ketenangan, sesuai tata ritual. Di belakangnya, tampak para lelaki menyiapkan banten, rangkaian janur, bunga, dan sarana upacara yang menjadi inti dari persembahan Bali. Rekaman ini juga memperlihatkan suasana pendidikan adat yang berlangsung secara alami. Anak-anak duduk mengelilingi seorang tetua desa yang sedang menjelaskan makna upacara. Pewarisan nilai yang dilakukan lewat cerita, contoh, dan keterlibatan langsung dalam kegiatan budaya. Lalu kita melihat bagian yang lebih dinamis. Warga laki-laki menata perlengkapan upacara, menaikkan hiasan simbolik ke bangunan suci. Semua dilakukan bersama, tanda bahwa gotong royong telah menjadi struktur sosial utama di Bali jauh sebelum istilah itu dipopulerkan. Iring-iringan kembali bergerak, menaiki tangga pura dengan perlengkapan ritual. Dari sudut kamera, terlihat jelas bagaimana ritual di Bali bukan sekadar kegiatan spiritual, tetapi juga cara masyarakat merawat identitas dan kohesi sosial. Pada bagian ini kita melihat salah satu momen penting dalam rangkaian upacara Bali, pemberian tirta, air suci yang dipakai untuk penyucian diri dan penutup ritual. Tirta tidak pernah digunakan sembarangan. Air ini biasanya diambil dari sumber-sumber tertentu, pura kahyangan, pancoran suci, atau tempat yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual. Pemangku kemudian mencampurnya dengan bunga, asap dupa, dan mantra penyucian. Dalam rekaman ini, terlihat seorang pemangku desa membagikan tirta kepada anak-anak yang duduk mengikuti prosesi acara di pura. Cara duduk, cara menerima tirta, hingga sikap tubuh mereka adalah bagian dari pendidikan budaya yang berlangsung sejak kecil. Semua yang terekam di sini menunjukkan denyut asli upacara Bali pada awal abad ke-20. Iring-iringan warga, pemangku yang memimpin ritual, anak-anak yang belajar dari para tetua, dan rangkaian persembahan yang menjadi inti hubungan spiritual masyarakat Bali dengan alam dan leluhur. Inilah Bali yang otentik, hidup, teratur, penuh kesadaran ritual, dan tetap bertahan kuat hingga hari ini. Rekaman ini memperlihatkan para penari pura, gadis-gadis muda yang menjalankan tugas sakral dalam upacara. Mereka bukan sekadar penampil, melainkan bagian dari struktur ritual yang sudah diatur sejak lama. Dalam prosesi seperti ini, para penari berjalan di barisan khusus, membawa atribut upacara, dan mengikuti irama gamelan yang mengiringi arak-arakan warga menuju halaman pura. Pakaian mereka, gerak langkah, hingga cara membawa kipas atau hiasan kepala mencerminkan peran budaya yang diwariskan turun-temurun. Para tetua dan pemangku biasanya menentukan siapa yang mendapat tugas menari, karena tarian ini dianggap bentuk persembahan, bukan hiburan. Semua berjalan teratur, menunjukkan bagaimana masyarakat Bali memadukan seni, ritual, dan kehidupan sehari-hari ke dalam satu alur yang harmonis. Pada bagian ini, rekaman menampilkan salah satu ikon terpenting dalam kesenian Bali, barong. Dalam rekaman terlihat barong ket, figur pelindung yang dianggap sebagai penolak bala, penjaga keseimbangan, dan simbol kekuatan baik yang menjaga desa. Barong tidak muncul sembarangan. Ia biasanya dihadirkan pada upacara besar, saat desa menjalankan ritual penyucian, atau ketika masyarakat memohon perlindungan dari gangguan roh-roh yang tidak harmonis. Dalam arsip ini, barong diiringi oleh para penari dan tetua desa, lengkap dengan payung upacara dan bendera sakral yang menandakan statusnya sebagai figur suci. Gerakan kepala dan tubuh barong yang dijalankan oleh dua penari terlatih memperlihatkan keterampilan tinggi yang diwariskan turun-temurun. Yang menarik dari rekaman ini, barong tampil bukan sebagai hiburan, tetapi sebagai bagian dari prosesi keagamaan,
hadir ketika desa menjalankan upacara penting dan diiringi seluruh elemen ritual, musik, pembawa payung, serta warga yang berpartisipasi. Istilah Belandanya ini disebut De Dood Bedwinger Barong, yang berarti Barong Sang Penakluk Maut. Ini mencerminkan cara orang luar memandang barong sebagai simbol kekuatan yang mampu mengalahkan ancaman, penyakit, atau kekacauan spiritual dalam kepercayaan Bali. Inilah sosok Rangda, figur yang dalam tradisi Bali melambangkan kekuatan liar, energi yang tidak teratur, dan sisi gelap dari keseimbangan kosmik. Rekaman tua ini memperlihatkan Rangda dengan topeng besar, rambut terurai panjang, kuku menjulur, dan ekspresi yang dibuat untuk menggugah rasa takut sekaligus hormat. Di Bali, Rangda bukan sekadar tokoh antagonis, ia adalah bagian dari struktur spiritual yang menempatkan segala hal pada porsinya. Rangda ini juga hadir dalam konteks upacara besar, ritual pembersihan, tolak bala, atau prosesi sakral yang menata kembali harmoni di sebuah wilayah. Karena itu, setiap pementasan memiliki aturan, jenis kayu untuk topengnya, hari baik pengerjaan, hingga mantra yang mengiringi proses pembuatannya. Detailnya bukan estetika belaka, semua adalah bagian dari tatanan ritual. Dalam arsip ini, Rangda tampak duduk di tangga pura, menandai bagian awal dari rangkaian drama sakral. Ia akan berhadapan dengan barong, simbol ketertiban dan perlindungan, dalam pertunjukan yang menggambarkan tarik-menarik antara dua kekuatan yang saling mengimbangi. Yang kita lihat di sini adalah sistem kepercayaan yang bekerja apa adanya, langsung dari ruang suci, dengan bahasa budaya yang sangat kuat. Kehidupan masyarakat Bali di tingkat desa memperlihatkan sebuah dunia yang berjalan tenang dan teratur, dengan struktur sosial yang jelas, dihormati, dan dijalankan tanpa banyak suara. Di sini kita melihat rombongan laki-laki Bali melangkah menuju pura. Mereka mengenakan kamen dan udeng, membawa payung upacara, tombak simbolik, serta perlengkapan adat lainnya. Dalam kehidupan Bali, prosesi seperti ini bukan sekadar perjalanan, tetapi penanda bahwa sebuah upacara besar sedang dimulai dan bahwa para tetua serta tokoh adat tengah memasuki ruang suci. Di antara rombongan tampak seorang kepala desa, sosok yang memegang peran penting dalam mengatur adat, menjaga keamanan desa, serta memastikan upacara berjalan sesuai aturan leluhur. Kehadirannya memberi bobot spiritual dan sosial pada ritual yang sedang berlangsung. Arsip ini juga memperlihatkan figur lain yang tak kalah penting. Punggawa Van Buleleng, pemimpin lokal yang dulu memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kerajaan tradisional Bali dan administrasi kolonial. Namun bagi masyarakat, Punggawa bukan representasi kekuasaan luar, melainkan bagian dari tatanan adat, pemimpin yang menjaga keseimbangan desa, membina upacara, dan menjadi tempat bertanya dalam urusan kehidupan sehari-hari. Yang terekam di sini adalah wajah asli Bali pada awal abad ke-20, masyarakat desa yang tertib, terpimpin, dan memaknai setiap langkah menuju pura sebagai bagian dari kehidupan sakral. Dalam rekaman ini, kita melihat susunan sanggah yang berdiri di sudut halaman. Bangunan kecil beratap ilalang diletakkan lebih tinggi dari tanah dan diposisikan di bagian kajak angin, arah yang dianggap suci dalam tata ruang Bali. Di sini tampak para perempuan menjalankan persembahan dan doa harian. Mereka duduk di depan sanggah mengangkat kedua tangan dengan posisi sembah, lalu menempatkan canang dan bunga ke pelinggih keluarga. Ritual ini adalah bagian inti dari kehidupan rumah tangga Bali. Memohon perlindungan bagi anggota keluarga, menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan roh leluhur. Sanggah yang terlihat dalam arsip ini memperlihatkan struktur tradisional Bali. Atap ilalang, tiang kayu, dan pelinggih kecil yang menjadi titik utama persembahan. Semua dilakukan dengan tenang, melambangkan bagaimana masyarakat Bali menjaga ruang sucinya sejak dari dalam rumah. Inilah fondasi ritual yang membentuk ritme kehidupan Bali pada masa itu.
Kini, rekaman memperlihatkan perempuan Bali yang membawa persembahan, sebuah pemandangan yang mencerminkan peran sentral perempuan dalam kehidupan ritual Bali. Di tangannya tampak talenan kecil berisi canang, bunga, dan perlengkapan upacara lain yang akan dipersembahkan ke sanggah atau pura keluarga. Bagi masyarakat Bali, tugas ini adalah wujud tanggung jawab spiritual yang melekat pada peran perempuan sejak lama. Wajahnya dan langkahnya yang mantap menunjukkan satu hal, bahwa ritual tidak pernah dianggap beban. Itulah cara masyarakat menjaga keseimbangan rumah, memohon perlindungan, dan merawat hubungan dengan leluhur. Rekaman ini menegaskan satu fakta penting tentang kehidupan Bali, bahwa perempuan adalah penjaga ritme harian upacara, penghubung antara rumah, tradisi, dan dunia spiritual. Sederhana di mata kamera, tetapi di balik setiap persembahan terdapat struktur nilai yang sudah membentuk kehidupan Bali selama berabad-abad. Para rombongan pejabat adat dan administrasi kolonial yang sedang menuju ruang sidang Radvankerta, lembaga peradilan tradisional Bali yang diakui dan dipertahankan pada masa Hindia Belanda. Para kepala adat dan beberapa kontrolir kolonial ini bertugas mengawasi jalannya administrasi. Kehadiran dua unsur ini, elit adat Bali dan pejabat kolonial, mencerminkan sistem pemerintahan ganda yang berlaku saat itu. Radvankerta berfungsi sebagai pengadilan adat, menyelesaikan sengketa tanah, mengatur hak waris, memutus perkara adat, dan menjalankan hukum tradisional yang telah lama berlaku sebelum kolonial datang. Para kepala desa dan tokoh adat berjalan dengan pakaian rapi, menunjukkan bahwa sidang adalah bagian dari tata nilai masyarakat Bali yang menjunjung tinggi kehormatan, etika, dan ketertiban desa. Sementara itu, kontrolir kolonial hadir untuk memastikan proses berjalannya acara sesuai kerangka pemerintahan Hindia Belanda. Rekaman ini menampilkan satu fase penting dalam sejarah Bali ketika hukum adat masih memegang posisi sentral dan dunia tradisional Bali berdampingan dengan struktur kolonial yang mencoba memahaminya. Di dalam ruang sidang, proses peradilan Radvankerta berlangsung. Para anggota Dewan Adat duduk berhadapan, sementara seorang juru tulis, biasanya pegawai kolonial, mencatat jalannya persidangan. Di tengah ruangan, kepala majelis memimpin sidang dengan tenang, menimbang laporan, mendengar keterangan, dan memastikan keputusan diambil sesuai hukum adat yang berlaku. Dalam ruang sederhana ini, berbagai perkara diselesaikan. Sengketa keluarga, batas tanah, pelanggaran adat, hingga urusan warisan. Tidak ada dramatisasi, semua berlangsung dengan ritme formal yang menjadi ciri peradilan Bali saat itu. Yang terlihat di sini adalah bentuk kerjasama yang unik, hukum adat yang memimpin jalannya sidang, dan administrasi kolonial yang mencatat serta mengawasi. Keduanya berjalan berdampingan, meski memiliki kepentingan berbeda. Adegan ini memberikan gambaran jelas tentang bagaimana masyarakat Bali mempertahankan sistem hukumnya sendiri, sekaligus menyesuaikan diri dengan struktur pemerintahan kolonial. Adegan berikut memperlihatkan proses penulisan lontar, salah satu tradisi pengetahuan tertua di Bali. Semua dimulai dari daun lontar yang sudah dipilih, dijemur, dan dirapikan sebelum dipakai. Setelah lembarannya siap, penulis menggunakan pisau kecil bernama pengrupak untuk mengukir huruf-huruf ke permukaan daun. Tidak ada tinta yang digunakan pada tahap ini, semua murni berupa guratan tipis yang membentuk aksara Bali. Ketika seluruh halaman selesai diukir, lembaran lontar kemudian diberi bubuk hitam. Bubuk ini meresap ke dalam guratan-guratan kecil, membuat tulisan menjadi jelas dan mudah dibaca. Setelah dibersihkan kembali, aksaranya tampak tegas menonjol di atas permukaan daun. Inilah bentuk arsip yang digunakan masyarakat Bali untuk mencatat cerita, hukum adat, ilmu astronomi, tata upacara, hingga naskah keagamaan. Pada bagian akhir, kita melihat seorang pria membaca dari sebuah buku lontar. Lontar tidak dibaca seperti buku modern. Ia dibuka lembar demi lembar, diikat dengan tali,
dan dibacakan dengan kehati-hatian karena setiap halaman memiliki nilai sakral dan historis. Rekaman ini menunjukkan salah satu teknologi pengetahuan yang menjaga kebudayaan Bali tetap hidup selama berabad-abad. Tampak para pemahat kayu Bali, pengrajin yang sejak dulu memegang peranan penting dalam kehidupan adat dan ritual. Mereka bekerja di balai terbuka, menggunakan peralatan seperti pahat, tatah, dan pisau ukir. Bahan yang digunakan biasanya kayu jati, cempaka, atau kayu pule, jenis kayu yang dianggap baik untuk karya sakral. Bentuk pahatan yang terlihat di layar menunjukkan motif yang sangat khas Bali. Sayap burung atau garuda, kepala makhluk penjaga, dan ornamen yang biasanya ditempatkan pada pelinggih, topeng tari, atau perlengkapan upacara. Setiap detail ukiran dibuat dengan presisi, semua dikerjakan dengan tangan, mengikuti keterampilan yang diwariskan dalam keluarga dan kelompok seni desa. Hasil ukiran seperti ini bukan sekadar dekorasi. Dalam konteks Bali, pahatan kayu berada di pusat kehidupan budaya, dipasang di pura sebagai simbol pelindung, dipakai dalam tarian seperti barong dan rangda, atau menjadi hiasan penting dalam upacara adat. Melalui arsip ini, kita bisa melihat bagaimana seni rupa Bali tumbuh dari keseharian. Para pemahat bekerja tenang, fokus, dan tahu betul bahwa setiap ukiran akan menjadi bagian dari ruang suci atau ritual yang dijalankan masyarakat. Dari awal perjalanan sampai akhir arsip ini, kita melihat satu hal yang konsisten. Bali berjalan dengan ritmenya sendiri. Seni, upacara, kerja, perdagangan, dan ruang suci, semuanya saling terhubung dan membentuk satu sistem kehidupan yang kokoh. Rekaman ini mungkin dibuat oleh kamera kolonial, tapi yang terekam justru kekuatan masyarakat Bali, kemandirian adatnya, ketertiban ruang-ruangnya, dan keyakinan yang tidak pernah goyah meski dunia di sekitarnya berubah. Dari tarian, ukiran, sanggah keluarga, hingga sidang adat, Bali menunjukkan bahwa identitasnya tidak dibangun oleh panggung wisata atau pengaruh luar, melainkan oleh tangan-tangan warganya sendiri yang menjaga tradisi, menghormati leluhur, dan mempertahankan ruang hidup yang mereka anggap suci. Dan itulah nilai terbesar dari arsip ini. Ia bukan sekadar gambar masa lalu, tapi cermin tentang bagaimana sebuah masyarakat mampu bertahan, menata hidup, dan tetap berdiri dengan caranya sendiri. Inilah Bali tempo dulu, tenang, kuat, dan penuh martabat. Sebuah warisan yang layak kita hargai, kita pelajari, dan kita kenang. Saatnya kami pamit sejenak. Dan untuk para pecinta sejarah yang cerdas dan hebat, terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di lembar sejarah berikutnya hanya di Failure Channel. Obaka-san. Yeah.